yang nyata-nyata di era kita hidup sekarang ini, kemudian itu menjadi fenomena yang kita saksikan. Refleksi nomor 2, cadar ini lebih kompleks lagi sekarang ini. Kalau dulu di zamannya para imam tidak ada masalah. Para imam fikih kita itu membicarakan ini dalam konteks hukum. Anda tahu mazhab kita ini di Indonesia Syafi'iyah, itu hukum cadaran itu wajib. Jadi semua itu aurat di dalam mazhab siapa? Syafi'i dan Syafi'iyah, kecuali wajah dan tangan itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu aurat. Jadi kalau sampean ini mazhabnya Syafi'i sebenarnya enggak konsisten. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ini intiqal mazhab, dia berpindah ke mazhab Hanafi yang memandang bahwa wajah dan tangan ini bukan aurat. Demikian juga Imam Maliki. Kalau Syafi'i itu seharusnya apa? Tapi gak apa-apa, yang dilakukan oleh jumhur, pendapatnya jumhur semuanya mengatakan memang wajah dan tangan tidak termasuk aurat. Tapi ini bukan pendapatnya imamnya kita, ya, alal ashah. Jadi yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i itu apa? Wajib. Kemudian ada dari kalangan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan ini sunnah. Udah. Para imam tidak membincangkan ini budaya karena nggak penting bagi mereka ngomong budaya, karena itu urusan kita sekarang zaman ini baru ngomong budaya. Kenapa? Karena urusannya jadi kompleks ini. Urusannya jadi kompleks, ya. Seiring munculnya fitnah-fitnah akhir zaman, Islamofobia itu benci terhadap Islam. Ya, sama dibagi dua telinganya sambil mendengar adzan sedikit. Ada stereotip itu ya kayak gitu tadi, iki lah cadaran teroris ini, radikal ini, ya. Kita dihadapkan pada orang-orang yang cadaran dan memang kenyataannya yang pelaku-pelaku cadar, pelaku-pelaku bom juga kok kebetulan cadaran itu. Kemudian frame-nya media kemudian menjadi begitu. Ini menjadi fitnah, kemudian kasihan saudari-saudari kita yang cadaran kemudian menjadi korban. Dan sama jangan membayangkan di Indonesia tok ya. Di negara-negara maju ya, yang pernah terimbas oleh Islam itu agama keras ya. Orang-orang yang mengalami dampak dari Islamofobia, orang itu di sana justru yang cadaran-cadaran itu diperkosa, dibully, bahkan dibunuh. Teman saya orang Amerika itu bercerita dengan menangis ya, bagaimana dia harus kemudian menghadapi masyarakat yang tidak suka terhadap Islam gara-gara isu akhir zaman ini. Dan di sana ulamanya memfatwakan wajib bukan cadar. Karena kalau cadaran sama tambah bahaya. Paham? Jadi bukan hanya cadar, wajib bukan jilbab. Karena dengan begitu lebih menyelamatkan dirimu. Karena kalau kamu jilbaban, kamu ditembak dari jauh, dibully, ya, dibuat mainan sama orang gitu. Akhir-akhir. Jadi fatwa itu juga bisa wajib, bisa begini macam-macam. Ya. Jadi ini penting ya. Ada kepentingan-kepentingan politik yang kemungkinan sengaja atau tidak sengaja juga ngomongin atau nyerempet-nyerempet masalah. Dia itu simbol agama. Yang nomor 3, kajian tentang cadar harusnya tidak hanya merupakan paparan doktrin agama, fakta-fakta sejarah dan lain-lain. Lebih dari itu, ayolah kita lihat orang-orang yang cadaran, saudari-saudari kita itu juga dengan tadi saya bilang masalah empati. Oke, saya ingin memulai dengan satu pernyataan ya, bahwa ngomongin apapun tentang Islam dan perempuan ini akan selalu gagal kalau kita ini mengabaikan sejarah, sosiologi, antropologi wanita Arab pra-Islam. Jadi zaman kalau ngomong poligami jangan langsung ngorong dalil gitu. Ya. Zaman akan memandang bahwa Islam mengajarkan poligami. Ngono malah kayak gak fair. Tapi kalau zaman melihat sejarah nanti baru menemukan betapa agama Islam ini bicara tentang poligami bukan dalam konteks mengajarkan poligami. Banyak yang salah. Bukan salah ya. Tapi
skip ya masalah yang paling penting, yaitu masalah sejarahnya ini. Warisan perempuan setengah gitu ya. Kita selalu skip begitu. Kemudian yang kita pakai adalah ukuran modernitas, yang kita pakai bukan lensa budaya di zamannya. Tapi kalau zaman mulai membaca sejarah nanti akan dapat mengetahui, mengenal Rasulullah SAW secara lebih jauh, bahwa betapa beliau Nabi Muhammad SAW adalah pejuang gender yang gila-gilaan gitu ya. Ingin menyetarakan, ingin mengangkat harkat martabat kaum perempuan di tengah penindasan patriarki di zaman jahiliyah. Jadi kalau kita skip sejarah, maka ngomongin apapun termasuk cadar gagal. Nanti ujung-ujungnya hanya bicara fenomena sekarang ya. Tesis saya nomor 2, agama ini selalu lahir, tumbuh dan berkembang dalam konteks. Itu pasti. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu datang ke masyarakat Arab seperti datang ke kaset kosong kemudian beliau install program baru namanya Islam ya. Mereka nggak tahu apa-apa gitu. Enggak. Jadi Nabi itu melebur dalam budaya seperti apa yang dilakukan oleh para wali itu ya. Mendakwakan Islam itu berarti beliau terjun dalam budaya itu ya. Memberi pengukuhan apa yang sudah bagus, sing kurang apik didandani titik-titik. Mabuk itu liutan bima makarimal akhlak, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adalah mustahil membayangkan pemisahan agama dan budaya. Mustahil. Sama mau bilang cadar ini budaya atau cadar ini agama, ya sama dua-duanya gitu. Dalam konteks itu saat itu. Ya. Nah, budaya Arab ya pernah sedikit dan masih ya itu merepresentasikan Islam. Pernah dulu merepresentasikan Islam sampai sekarang pun. Tapi ini ya, walau demikian Islam itu bukan Arab. Walaupun lahir di dalam budaya Arab, kemudian budaya itu menjadi representasi dari Islam. Kita contoh boleh-boleh saja, tapi saya tetap meyakini bahwa Islam itu bukan Arab. Artinya nek sampean iku dadi muslim itu tidak harus jadi orang Arab itu. Masalahnya kita itu menjadi terprovokasi dengan superioritas budaya. Kalau ada orang baju batik begini ketemu di terminal, yang satunya orangnya jubahan, sama-sama nggak kenal. Kok kebetulan dengar adzan asar begini, yang sama persilahkan jadi imam yang jubahan apa yang baju batik? Yang jubahan. Sama nggak tahu, yang pakai baju batik ini kiai. Yang jubahan ini pulang dari karnavalan. Nggak tahu, tapi kemudian menjajah pikiran kita itu secara tanpa sadar, seakan-akan kalau sudah cadaran itu kemudian dialah yang paling solihah gitu ya, simbol dari the highest performance of piety gitu ya. Jadi performance paling tinggi dari kesalehan itu yaitu wanita itu. Oke, itu kita sedang terjajah loh budaya itu ya. Sekarang kita nggak pede dengan busana-busana kita sendiri, dan yang sama pakai ini semuanya impor. Perempuan-perempuan jilbaban ini impor. Yang tadi disebut kodong itulah yang memang dulu ya, aku nggak tahu juga sih, mungkin juga impor juga gitu ya. Tapi setidaknya itu dulu menjadi representasi wanita Indonesia. Bunyai itu kudungan begitu, ketok rambutnya. Sekarang kok kenapa 2020 lek rambutnya ketok situ kayak dusok. Bunyai ya. Itu istrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa? Bunyai Masrurah. Ketok rambutnya, ketok gulune kalungnya ketok, nun sewu bajunya kebaya. Berarti lekuk tubuhnya ketok ya. Dan rata-rata kebaya itu tipis atau brokat, ketok kutange nun sewu. Tapi gak ono Mas, arek NU, santri NU ngomong ini, nun sewu Bunyai aurat ketinggalan. Sekarang itu secara tiba-tiba sampean itu gopuk, rambutnya sitok ketok itu gopuk. Nanti kita akan bahas masalah aurat kalau ada waktu di pertanyaan, sesi pertanyaan. Tapi intinya, sadar atau tidak, sampean itu sedang dibawa oleh gelombang budaya-budaya ini seiring globalisasi. Ini kerudung model segitiga bermuda, ini dulu tidak ada. Baru ada tahun 71 setelah revolusi Iran. Dulu tidak ada yang kudungan. Kenapa kok Iran? Iya, karena dulu tidak ada TV, yang didengar cuma radio, dan kebetulan Iran menang melawan Soviet. Terjadi euforia, orang kepingin jadi Iran, Islam jaya Islam, kepingin jadi Iran.
sehingga orang secara mendadak jadi jilbaban yang segitiga itu loh ya. Kemudian sama nak kreatif lah, terus sama nunggah no titik suwe-suwe ditaleni di dhuwur. Kreativitas orang Indonesia itu subhanallah. Sekarang sudah nggak cukup lagi begitu. Sekarang ada tren baru namanya jilbab syar'i, dan itu 2013-2015. Nggak ada. Dulu kalau beli jilbab, yuk jilbab langsung dikasih jilbab. Sekarang kalau ke pasar, Bu beli jilbab ditanya, mau yang syar'i atau tidak syar'i? Aneh nggak? Aneh. Jilbab syar'i adalah jilbab yang kayaknya 7 meter. Ini analisa dari Dr. Mary tadi, bagus sekali. 15 miliar, kenapa naik? Sebab makin panjang kainnya makin mahal, Mbak. Ini kalmat nih. Segalanya jadi komoditas. Oh, senengannya jilbaban, digawe baju renang model jilbab. Ya enggak sih? Jadinya jilbub. Non sewu ya, bub itu adalah payudara. Jadi kalau tertutup rapat tapi payudara masih terlihat, itu namanya bukan jilbab tapi jilbub. Jadi one loro. Paham? Baju ketat itu jilbub. Nanti kalau sama dengarkan Al-Quran sendiri, jilbab itu gak ngono. Paham ya? Oke. Nah, kalau saya ngomongin sejarah tadi, gimana wanita Arab sebelum Islam? Nah ini, wanita itu adalah hak milik. Jadi wanita itu gak kayak sama yang bisa duduk jajar dengan laki-laki begini, duduk di depan begini, tidak bisa. Wanita Arab itu sampai sekarang itu tidak ada yang di ruang publik. Asli wanita Arab itu. Umroh 2019 kemarin baru pulang, tidak ada pedagang wanita, itu tidak ada. Rata-rata laki-laki. Tidak ada. Kalau ada wanita yang dagang itu mesti yang impor. Apa pendatang ya, migran yang tadi ditemui oleh Pak Dekan tadi, ketika buka cadar, oh ternyata wong ireng gitu ya. Karena memang dari Afrika. Kalau yang Saudi asli tidak ada. Jadi di dalam masyarakat Arab, perempuan itu adalah hak miliknya laki-laki. Dia itu zinah, dia itu perhiasannya laki-laki. Maka sebagaimana perhiasan, dia itu harus disimpan rapat. Ya kayak sama duit perhiasan sama simpan. Makanya perempuan itu disimpan, domesticated. Dia di rumah, makin di rumah makin bagus. Jangan sampai tercium aromanya keluar. Wanita yang paling nomor 1 di Arab adalah wanita yang sama sekali tidak terkenali. Paham ya? Tidak tergaon. Sehingga kemudian muncul doktrin-doktrin lebih baik wanitanya ini kalau sholat pun sholat di rumah, bukan di masjid. Ini sama harus paham. Membaca dalil ini jangan dipakai di Indonesia. Di Indonesia orang nggak mau jamaah pakai dalil ini. No. Kalau Saman mau jadi orang Arab silakan pakai dalil ini. Gimana ini? Saman nggak usah jamaah, ya ke masjid. Tapi yang ngono ojo sonjo nang tonggone, nggak usah nang mall, nggak usah metu-metu. Nenda, Saman tuh nggak mau ke masjid tapi saya melaku ini. Kalau mau jadi kayak orang Arab silakan pakai dalil ini. Bahkan lebih baik bukan sholat di ruang tamu tapi di kamar. Paham? Kalau di kamar itu ada ruangan lagi yang lebih kecil, lebih baik masuk dalam ruangan yang lebih kecil itu lagi. Saya akan membaca ini. Itu dalam konstruksi. Lah sama kepingin jadi wanita Arab atau wanita Indonesia? Ya wis enak gitu. Enggak perlu. Oke, dia itu perhiasan sehingga apa? Kalau keluar dia harus dikerubuti begitu. Itu kenapa kita kemudian menjadi paham bahwa kenapa kok busananya begitu tertutup padahal di sana panas? Karena itu sama dengan kita menyembunyikan perhiasan itu. Dan dia adalah beban bagi laki-laki. Perempuan itu tidak punya hak sama sekali. Jadi semakin aku ini menikah, maka semakin keren lah diriku. Berarti apa? Aku mampu menghidupi banyak wanita ini. Itu di dalam konstruksi orang Arab. Dan bagi orang Arab, perempuan ono sing rabi wis alhamdulillah. Jadi enggak lagi dipikir gimana rasanya jadikan aku yang kedua, ketiga, enggak dibahas. Ono sing rabi wis alhamdulillah. Sebab selama dia belum dinikahi orang, maka dia akan menjadi bebannya bapak. Dan oleh sebab itu konstruksinya kalau menikah itu ada akad. Akadnya siapa? Antara mempelai laki-laki dengan bapaknya. Angkah tuka wazawaz tuka, ya. Kobil itu berarti tuku.
Nuhun sewu dulu mas kawin mahar itu diberikan ke bapaknya. Ini yang diubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak ngomong kayak dodol anak kalian. Tapi dulu adalah diberikan kepada bapaknya, persis beli. Ya. Oleh Nabi diubah, kasihkan kepada perempuan supaya dia ini manusia, bukan dagangan, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bagi yang kaya oke, punya anak perempuan. Ya. Tapi nek anak iki wonge miskin gak bisa. Mana wedoknya beban karena dia harus menghidupi. Ya wis mumpung durung gede tak pateni, dan inilah yang disebut wa idzal mau'udatu su'ilat. Terus bi ayyi dzambin qutilat. Nanti ketika anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu dibangkitkan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa sih kok bapakmu tego? Ini bukan karena tego ya, sebenarnya karena apa? Bapak ini miskin itu nggak bisa menanggung biaya. Jadi perempuan di Arab itu gak ono mbak yang punya posisi publik itu selalu domestik. Sehingga apa? Dia itu semakin dikenali orang berarti semakin berkurang nilainya. Makanya konsep aurat itu bukan anggota badan lagi, suaranya aurat. Paham? Suara kakinya khol apa ini kalau berjalan, oh iki sing mlaku Dewi, iki aurat. Sehingga perempuan itu totally aurat. Ini orang sudah cadaran ya. Ketika ditanya apakah dia sudah menutup aurat, bukan, belum, matanya masih kelihatan. Wanita itu yang paling menarik matanya kok. Akhirnya ditutup motornya. Sekarang sudah tertutup rapat terus kayak buntelan kerasa kira. Masih ditanya apakah dia sudah menutup aurat? Belum, karena bau parfumnya. Paham? Karena suaranya. Jadi gak oleh ngomong ngik gak oleh. Ini supaya sama ngerti konsep aurat itu bukan anggota. Loh kalau aurat itu anggota badan, kenapa kok harus kemudian wajah misalkan aurat ya? Kenapa kalau sholat dibuka? Padahal sholat itu harus menutup. Ya Pak, sholat itu kan misalkan di ruangan sendiri. Oke, tawaf itu juga harus dibuka. Sama masih wayu kayak apa? Tawaf campur. Ambil wong lanang-lanang kudu dibuka cadare. Semua imam. Enggak sah sama kalau tutup. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa ya ini dibuat-buat juga, konstruksi juga. Ini adalah budaya. Tapi sekali lagi bahwa budaya ini memang juga ada di sana. Peranan bagaimana Islam itu turun dalam budaya itu. Ini juga ada Allah di sana. Jangan kemudian terjadi salah paham lek budaya gayane wong terus jangan tinggalkan begitu saja, enggak. Ya. Oke. Jadi tidak punya ruangan. Aduh, saya tak waktunya. Tidak punya ruangan apa? Publik. Semua menjadi domestik, ini perempuan. Nah, konteksnya dengan cadar itu sama. Ya, konteksnya dengan cadar itu sama. Jadi saya ingin menunjukkan satu gambar ya, minta 1 menit lagi. Kalau sama ngomongin orang Arab itu macam-macam ya. Ono sing cadaran, ono sing tidak. Ini juga harus. Jangan dianggap begini, oh cadar itu budaya Arab, semua Arab cadaran. Enggak, karena buktinya juga ada banyak yang enggak cadaran. Ya kayak orang Indonesia ini ono sing kudungan, ono sing jilbaban, ono sing jilbaban syar'i, ono sing enggak lamben bareng ono. Nah itu menunjukkan kelas. Artinya semakin dia tertutup berarti semakin dia bangsawan. Semakin dia angga itu ya. Waduh ini wong. Orang itu bisa dikenali dari busananya. Kalau terbuka, oh berarti gampang ini kena digoda-goda ini. Nah kalau orang ini tertutup busananya, itu kemudian orang akan masyarakat mengenali dia gak kena digoda. Ya. Dan itulah yang diajak oleh Al-Quran ketika Al-Quran mengakomodir orang yang tertutup. Itu nanti menjadi adna ayyurafna fala yu'dain, dia lebih sulit dikenali dan tidak digudo-gudo, gak disiul-siul di jalan dan seterusnya. Terus nanti kita bincang-bincang kalau ada waktu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.